Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai sistem etika. Selamat menyaksikan. Oke, materi pertama ada pengertian etika dan etika Pancasila. Yang pertama ada pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Nah, yang berikutnya ada pengertian etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Selanjutnya, sumber historis, sosio, dan politis. Yang pertama, pada sumber historis Pancasila sebagai sistem etika adalah perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam mencari dan menemukan identitas diri sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila. Pada sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika adalah hubungan Pancasila dengan kehidupan masyarakat sebagai etnik di Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai etnik yang memiliki ciri khas masing-masing. Yang ketiga, sumber politis Pancasila. Pada sumber politis Pancasila sebagai sistem etika adalah posisi Pancasila sebagai norma-norma dasar ataupun grand norm sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu esensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Setiap prinsip moral yang dilandaskan pada norma agama, maka prinsip tersebut memiliki kekuatan untuk dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan tindakan manusia yang biasa. Tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab, sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, yaitu kebajikan dan kearifan. Kemudian yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Jadi, sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas, sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa. Kemudian yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Artinya, menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Dalam hal ini, setiap individu memiliki hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Kemudian yang terakhir, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata,
atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih memojokkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilais. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Berikutnya kita akan membahas video yang sesuai dengan etika Pancasila. Oke, siap. Langkung ya. Monggo Ji, monggo. Langkung, Monggo Mbak. Ji, monggo. Langkung, Bang. Langkung Mbak. Ji, monggo. Dalam video tersebut menceritakan mengenai etika seseorang yang lebih muda lewat di depan orang yang lebih tua dengan membungkukkan badan ketika berjalan atau turun dari kendaraan. Tak lupa dengan diiringi kata bahasa Jawa krama yaitu derek langkung yang artinya permisi atau izin lewat. Berdasar video tersebut, etika yang ditunjukkan telah mengamalkan nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana setiap orang harus memiliki adab dan tata krama dan rasa hormat terhadap sesama. Hendaknya hal seperti ini harus terus dilestarikan dan diajarkan kepada generasi penerus bangsa sejak dini. Selanjutnya kami akan menayangkan video yang tidak sesuai dengan Pancasila sebagai sistem etika. Aksi main hakim sendiri terjadi di dua daerah. Di Jakarta, warga memukuli seorang pria yang kedapatan mencuri di sebuah warteg di kawasan Jakarta Selatan. Sementara itu di Bangkalan, Madura, pria yang terpergok mencuri tewas dibakar oleh warga. Warga memukuli seorang pria di Petukangan Utara Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Selasa sore. Menurut keterangan pemilik warung Tegal, Muhammad Nawawi, sebelumnya pria ini bersama sejumlah rekannya mencuri uang di laci saat pemilik warteg sedang memasak di bagian dapur. Mengetahui adanya suara mencurigakan saat pelaku mengambil uang di laci, pemilik warteg kemudian menangkap seorang pelaku, sedangkan pelaku lain melarikan diri. Dia masuk sini, nah, terus yang satunya lagi dengar bunyi kresek-kresek gitu. Nah, pas sampai ke depan, dia lagi mau ambil sedikit gitu, udah terlanjur ketahuan, diamanin tuh. Di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, aksi main hakim sendiri memakan korban. Seorang pria tanpa identitas yang kedapatan mencuri tewas setelah dibakar bersama sepeda motornya di tengah sawah di Dusun Rabesen, Desa Duek Puter, Kecamatan Kuanyar, Bangkalan pada Selasa pagi. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan belum bisa memastikan pria yang dibakar adalah pelaku tindak kriminal. Kepala Satreskrim Polres Bangkalan, AKP Sigit Nusio Dwi Yugo menuturkan, saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi. Dan menurut keterangan hasil interogasi masyarakat sekitar, awalnya diduga Master X yang dibunuh dengan cara dibakar itu
dicurigai telah melakukan pencurian. Untuk memastikan identitas korban, polisi telah mengerahkan tim identifikasi Polres Bangkalan. Selain itu, polisi telah menyita barang bukti di lokasi, termasuk sisa rangka sepeda motor yang dibakar dan jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bangkalan untuk diautopsi. Tim Liputan CNN Indonesia. Video tersebut menceritakan mengenai warga yang main hakim sendiri dengan langsung membakar tubuh pencuri. Menurut kami, hal yang dilakukan oleh keluarga itu sangat tidak sesuai dengan Pancasila sebagai sistem etika, terutama pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena perlakuan warga tidak dilakukan musyawarah terlebih dahulu dan tidak dibawa ke pihak yang berwajib. Otomatis, hal ini juga tidak sesuai dengan Pancasila sila ke-1, ke-2, dan 3, di mana hal ini tidak sesuai di dalam nilai moral ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai persatuan. Itu dia penjelasan video dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.